Sore. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua ya. Hujan-hujan tetap hadir di kebaktian. Kita boleh nggak bilang ke kiri kanan, kamu luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ceritanya, saya boleh ya perkenalkan keluarga kami ya. Nah ini keluarga kami, saya Esra Manurung, tinggal di Jakarta. Ini keluarga yang Tuhan bangun sendiri 21 tahun yang lalu. Tahun ini kami akan ulang tahun yang ke-22 ya. Tuhan sendiri yang membangun keluarga ini. Saya ingat banget pertama kali ketemu Pak Ivan. Pak Ivan tuh yang di tengah, yang ganteng itu yang pakai rompi ya. Itu dia ingat banget waktu pertama kali kenalan sama Pak Ivan. Saya benar-benar dengar Roh Kudus bilang, itu suami kamu. Tuh yang single-single seneng tuh dengernya. Ya, benar-benar saya dengar itu suami kamu. Tapi itu nanti mesti sendiri ceritanya. Kok bisa ya sampai Tuhan sendiri bilang itu suami kamu, itu ada prosesnya gitu ya sampai sana. Nah terus kita menikah, Tuhan kasih 4 anak. Yang nomor 1 yang baju putih yang duduk paling depan namanya Justin. Sekarang dia mahasiswa di Atmajaya Jakarta. Dia cita-citanya mau jadi guru ya, luar biasa. Nah yang kedua itu Jason yang ketawanya paling lebar itu ya. Nah itu orangnya paling rame, paling lucu. Dia senang sekali politik, dia juga senang sekali debat, senang pidato, nggak boleh dikasih mic sama panggung, dia langsung beraksi. Pokoknya mamanya nggak ada apa-apanya deh sama dia ya. Nah itu Jason, dia suatu hari ingin masuk di politik di Indonesia. Bantu doa Bapak Ibu supaya Jason benar-benar bisa menjadi pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan dan sayang sama bangsa kita. Amin. Terus itu yang sana yang lagi ngeririk sebelah kiri itu, nah itu memang artis begitu ya, foto di mana matanya kemana gitu. Jordan sekarang kelas 3 SMP mau masuk SMA, dia lagi seneng metal. Bapak Ibu doain Jordan biar dia betul-betul cinta Tuhan melalui metal, nggak apa-apa, tapi dibawa untuk gospel dan pemberitaan Injil, amin. Ya, lalu yang kecil itu perempuan satu. Dia selalu cita-citanya mau jadi pengusaha, dia pengen jadi pebisnis yang berhasil dan kita percaya gereja Tuhan juga butuh banyak pebisnis yang berhasil supaya kita semakin kaya untuk memberkati banyak orang. Nah itulah keluarga kami dan ini saya sekarang berdiri di sini. Semuanya adalah karena pada suatu hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan aku percaya kita semua di sini punya kesaksian masing-masing tentang pertemuan kita dengan Tuhan. Saya ketemu Tuhan waktu itu sama seperti kebanyakan orang bodoh di dunia ini ya Bapak Ibu. Orang bodoh di dunia ini seperti saya dulu, ketemu Tuhan pasti di tempat paling rendah dalam hidupnya. Lagi susah, lagi gak punya pacar, gak punya bapak, gak punya ibu, gak punya uang, gak punya kerjaan. Saudara juga gak ada yang ngaku kalau aku tuh saudaranya. Karena apa? Karena orang miskin itu katanya temen pun pura-pura gak kenal, itu bener loh. Tapi setelah Tuhan rubah hidupku sekarang, ketemu orang, tahu nggak dia bilang, ih aku Manurung juga loh, saudara loh kita gitu. Kalau dulu saudara sendiri aja nggak ngaku Bapak Ibu. Nah jadi saya rasain waktu itu saya pengen bunuh diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena udah nggak sanggup lagi dengan kehidupan ini. Saya dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana, bisa dibilang manusia kelas 3 ya. Dulu saya menamakan diri saya manusia kelas 3. Kenapa? Karena gedenya di dekat tempat sampah. Hidupku mah gak jauh-jauh dari sampah Bapak Ibu. Tuhan rubah juga lewat sampah, nanti saya ceritain. Jadi saya selalu merasa diri saya sampah. Saya selalu merasa, ya Bapak Ibu jangan heran ya kalau sekarang saya cantik begini, dulu gak begini ya. Ini dirubah Tuhan Bapak Ibu. Dulu saya selalu bilang, aduh kenapa saya nggak kayak artis Hollywood, kenapa gigi saya abu-abu, kenapa saya kurus, kenapa saya lahirnya di dekat besar di tempat sampah, kenapa bapak saya supir angkot, kenapa waktu Tuhan menciptakan saya itu nggak nego dulu, Boya nego gitu, Esra mau lahir di mana? Kalau ditanya saya mau jadi anaknya Lady Di. Ya kan mestinya nanya dong, masa kita nggak tiba-tiba lahir
miskin. Gimana Bapak Ibu? Saya marah dengan kehidupan, marah dengan Tuhan. Mama selalu bilang, mama orang Kristen yang sangat luar biasa. Ibu saya pendoa. Dia adalah pahlawan iman yang bahkan tidak melihat hasil iman dia selama dia hidup. Tetapi sekarang anaknya satu berdiri di Pekanbaru menjadi saksi Injil Tuhan. Karena iman ibu saya berkata kepada dokter, dokter saya tidak mau menggugurkan bayi di kandungan saya. Walaupun dokter bilang kalau saya teruskan kehamilan ini saya akan mati karena keracunan. Saya tidak mau karena firman Tuhan tidak mengizinkan saya untuk menggugurkan anak. Kata saya, "Mah, ntar mama mati." "Enggak nak, Tuhan lebih penting daripada hidup itu sendiri." Iya Tuhan penting, tapi kalau mama enggak ada kita siapa yang ngurus? Itu pikiran saya Bapak Ibu. Karena papa galak. Bapak kami galak sekali sebelum dia dirubah Tuhan. Dia sering marah karena orang ya kalau dia hidup dalam kesulitan, kemiskinan itu bisa marah. Kalau marah main tangan, kalau marah kasar sekali. Mama yang sering menjaga dan melindungi kita. Nah kalau mama meninggal gimana kami berlima? Tambah 2 lagi di kandungannya. Suatu sore ibu saya dibawa ke rumah sakit karena pendarahan hebat. Dan saya udah punya feeling mati nih kayaknya. Lalu aku panggil adik-adikku 5 orang, ayo kita berdoa. Kamu kan tahu kan Tuhan yang ini jahat kan? Saya bilang, kamu tahu kan bagaimana dia gak sayang sama kita? Kalau dia sayang sama kita, masa kita disuruh lahir di keluarga kayak beginian? Kalau dia sayang sama kita, masa kita tinggal di dekat paret-paret begitu? Masa kita kekurangan ikan gembung 1 bagi 6, bagi 5. Sekarang mau bagi 7 lagi, tambah 2 lagi. Jadi kami berdoa Bapak Ibu, Tuhan kita drama dikit supaya Tuhan tuh jawab gitu. Jadi kita mesti nangis ya, saya bilang. Ayo kita nangis berlima. Tuhan, tolong mama kami jangan mati Tuhan. Anaknya aja yang mati gak apa-apa. Saya pikir Tuhan pasti jawab. Ternyata Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Hanya dengan iman kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan iman bukan pekerjaan manusia. Iman itu ditaruh di dalam hati orang Kristen yang lahir baru terima Yesus penuh Roh Kudus. Untuk kita bisa berpikir seperti Kristus dan tidak seperti dunia ini. Dan itu saya gak punya. Cara pikirku adalah cara pikir kebanyakan orang. Saya menyebutnya cara pikir miskin. Cara pikir dunia bahwa orang yang bahagia, orang yang punya Yesus itu mesti rumahnya bagus. Sepatunya mesti bagus. Bajunya bagus, semuanya bagus. Jadi kalau kita tidak seperti itu berarti Tuhan jahat, dia pilih kasih. Itu pikiranku Bapak Ibu, karena aku tidak mengerti kebenaran Kristus. Lalu setelah tanda tangan operasi ternyata yang meninggal mama, yang hidup si kembar. Di situ saya mulai bilang, nantangin nih Tuhan. Saya makin gak suka sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Gak usah Tuhan Yesus deh, 5 agama semua saya gak seneng. Oke kita ngomong Hindu ya, karma ya. Saya karma apa? Saya nabur apa, orang belum ngerti masih ABG 18 tahun. Kenapa saya harus menuai semua ini? Salah saya apa? Tetap gak masuk juga. Jadi apalagi yang lain. Tuhan di surga disebutnya baik. Terus cuman kasih, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, harus puasa, harus gini, tambah gak seneng lagi. Enak aja gue udah menderita, lu tinggal gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh itu. Jadi saya pikir udah gak usah pakai begitu-begitu deh. Ya yang penting gini, kerja jangan jadi orang miskin, rajin ya. Terus rubah hidup, jadi orang kaya, hidup enak, jangan nyusahin orang, begitu aja. Tetapi Bapak Ibu kehidupan semakin buruk. Begitu ibu meninggal, adik saya meninggal juga 1. Habis itu kita gak makan lah. Kenapa? Karena bapak tiba-tiba berubah. Ini laki-laki kalau sudah sendirian ternyata dicatat di Kejadian 2. Tidak baik laki-laki itu sendirian. Bapak Ibu tahu di Kejadian 2. Tuhan menciptakan matahari bagus, bintang bagus, semua bagus. Giliran dia lihat laki-laki sendiri nggak bagus.
Masalah pertama di Taman Eden adalah waktu laki-laki sendirian. Tuh masalah pertama. Jadi Tuhan menciptakan perempuan untuk menyelesaikan masalah bagi laki-laki. Bapak-bapak itu hebat. Dapat mandat dari Tuhan. Tapi kalau nggak ada perempuan, Tuhan aja bilang nggak bagus loh. Bapak saya juga gitu, langsung tidur di kuburan. Langsung gak pulang-pulang dan just sharing karena kita adalah tubuh Kristus. Bukan bermegah dalam masalah. Tapi Bapak sampai juga gak tahu lagi ini anaknya yang mana. Saya juga mengalami sexual abuse dari orang tua saya, dari papa sendiri. Tapi rupanya papaku masih ada hati nurani. Karena dia sering ganggu aku, akhirnya dia hilang Bapak Ibu. Saya yakin dia pergi karena dia takut saya sampai kenapa-napa. Jadi papa hilang, tapi dia lupa kalau dia hilang yang ngasih makan anaknya siapa? 6. Satu di inkubator. Saya tawar-tawarin orang Bapak Ibu di Tanjung Priuk. Tapi semua juga anaknya banyak. Karena mungkin itu hiburan mereka ya. Jadi akhirnya adik saya diadopsi orang dari Sumatera. 5 kami, ada yang jadi pembantu di rumah orang. Ada yang bersihin rumah orang. Pokoknya semua kami kerjakan Bapak Ibu, yang penting makan. Tapi karena mental miskin, karena saya selalu merasa saya ini apes. Saya ini gak dicinta, saya gak berharga, saya gak beruntung, saya ini sial gitu. Sial, kenapa sih aku harus diciptakan? Apapun yang saya kerjakan Bapak Ibu gak pernah cukup. Nah itu tanda-tanda orang miskin. Mau gajinya berapapun gak bisa nabung Bapak Ibu. Kenapa? Sebab dia miskin mentalnya. Tetapi orang yang punya mental kaya, yang mengerti hikmat Tuhan, kebenaran, gajinya berapapun dia lebih terus Bapak Ibu. Enggak, tepuk tangan enggak apa-apa. Karena orang yang mentalnya kaya Bapak Ibu, gajinya berapapun dia selalu bisa memberi. Hebat, tapi orang miskin kayak aku dulu, kerja nih jam 5 udah bangun, nyuci, nyetrika, masak. Terus saya mengajar di 5 penjuru mata angin. Utara, timur, selatan, barat. Saya pergi tiap hari, malam saya kuliah Bapak Ibu. Tapi gak pernah cukup dan selalu sial terus. Akhirnya apa? Masih minta makan sama tetangga. Kalau gak dikasih ngapain? Nyuri Bapak Ibu, nyuri ikan ya. Jangan dipanjang-panjangin cuma ikan doang ya Bapak Ibu. Nyuri ikan, ketahuan nyuri ikan. Itulah yang terjadi di luar. Kalau orang miskin, mental miskin, dia gak ngerti, pikirannya gak dirubah oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Begitu ada masalah, dia langsung gini, minta sama siapa ya? Tuh tanda-tandanya tuh pikiran orang dunia. Terus kedua nih kalau udah dikasih gak selesai juga masalahnya. Dia mulai minjem sama siapa ya. Udah dipinjemin nih gak bisa nyelesain masalahnya juga. Terakhir ngerampok siapa ya. Udah dirampok nih gak selesai juga masalahnya. Dia akan apa? Bunuh siapa saya. Itulah yang bikin kejahatan di dalam sosial kehidupan manusia. Kenapa? Sebab mental miskin membelenggu orang untuk gak bisa punya kreativitas. Gak ngerti gimana ngatur duit. Gak ngerti gimana caranya untuk punya jiwa yang kaya. Dan kita Bapak Ibu perlu sekali mengerti kenapa sebagai orang Kristen kita perlu diperbaharui cara berpikirnya dari hari ke hari. Dari cara berpikir lama menjadi cara berpikir yang baru. Waktu itu saya sudah mulai terbiasa dengan kehidupan. Kerja keras. Zaman dulu aja gaji udah 500.000 tapi gak cukup. Karena kerjanya gila-gilaan. Saya gak pernah tahu Bapak Ibu. Kenapa Tuhan harus menciptakan saya? Tiap hari pertanyaannya, kenapa mesti ciptain saya? Mati aja aku. Itu ya sebenarnya tinggal tunggu mati itu perempuan kayak begitu tuh. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan begitu ajaib. Saya gak tahu kalau saya udah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Saya gak ngerti. Ini mulut gak diperbaharui, pikiran gak ngerti. Padahal ke gereja, mamanya Kristen. Gak jamin Bapak Ibu. Emangnya kita kalau masuk garasi jadi mobil? Kan enggak. Kita juga masuk gereja belum tentu jadi Kristen. Tapi hari ini Kristen-Kristen yang luar biasa bangkit di tempat ini. Amin. Karena firman Tuhan yang membebaskan kita Bapak Ibu. Lalu setelah terbiasa suatu hari udah saya bilang, Esra Bapak udah ketemu. Hah? Iya dia mau pulang. Lagi di mana ketemunya? Lagi gendong anak katanya. Dia udah punya istri lagi. Bayangin Bapak Ibu bapak saya. Kita 6 orang terlantar sampai ada yang mati. Dia kawin lagi.
Tidak baik laki-laki itu sendirian. Bapak Ibu, saya merasa tertolak. Miskin satu hal secara ekonomi, tetapi dihianati itu lain lagi. Dan ternyata perempuan yang dihianati, perempuan yang merasa dirinya tidak dicintai, itu bisa gawat Bapak Ibu. Waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, saya gak akan bisa terima Bapak saya pulang. Saya nanti daripada saya yang bunuh dia, mendingan saya bunuh diri. Tetapi karena saya bukan pembunuh, ya kan, saya mau bunuh diri pun takut. Udah sering saya sebenarnya coba pisau kecil, belum ketusuk aja udah sakit. Berdiri di pinggir jalan supaya ditabrak mobil, mobilnya gak ada, saya lari takut hantu. Jadi orang yang berdiri di depan Bapak Ibu ini cuma perempuan yang hidup gak berani, mati juga takut. Kenapa saya bisa berubah Bapak Ibu? Karena saya ketemu Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya mau bunuh diri sekarang, saya mau pakai kampak. Gak sanggup Bapak Ibu, saya mau mati aja. Tapi sebelum saya bunuh diri, tiba-tiba ada yang bilang gini, masuk neraka lo. Ih, kata mama saya masuk neraka kalau bunuh diri. Kata saya, ini Tuhan jahat bener. Udah gue neraka di dunia, neraka beneran dapet lagi double. Saya bilang, gini aja, saya tantangin kamu Tuhan. Kalau memang kamu ada, kalau memang kamu hidup, ngomong sama saya. Kenapa semua ini terjadi? Ngomong sama saya Tuhan. Saya tanyanya bicara sama saya. Jelasin kenapa ini semua harus terjadi. Saya tungguin dong. Sambil nangis-nangis. Terus ada yang bilang gini, bego. Emangnya lu tahu suara Tuhan? Saya, oh iya gak tahu. Kamu kan gak kenal sama dia. Gimana kalau yang ngomong bukan Tuhan tapi hantu? Kamu gak tahu bedanya. Aduh, mau denger suaranya aja gak kenal. Gimana ini? Tiba-tiba dapat ide. Emang cerdas ya. Udah miskin-miskin masih cerdas juga ternyata dia ya. Kok bisa dapat ide gitu? Cari Alkitab. Kata mama kan Alkitab itu firman Tuhan kan? Tapi kan saya gak percaya Bapak Ibu. Jadi saya mulai berdoa dengan cara orang yang tidak percaya. Begini caranya nih. Tuhan bicara, saya bagi 2. Saya gak tahu kalau dibagi 2 itu dapatnya Mazmur, gak ngerti. Bagi 2 terus, kamu jangan ngatur-ngatur, saya yang ngatur sekarang. Ini saya tunjuk pakai jari saya, kamu ngomong pakai yang saya tunjuk. Untung bukan lalu jatuhlah ia dan mati. Bapak Ibu mah ketawa, saya mah waktu itu udah mau mati Bapak Ibu. Nah orang Kristen tuh mesti begini, ngetawain kebodohan kita sendiri, amin. Jadi pulang-pulang Bapak Ibu akan ketawa-ketawa dengan kebodohan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu kan tadi ketawain saya, padahal kan sebenarnya ngetawain diri sendiri juga kan. Terus saya buka mata Bapak Ibu, saya lihat sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang memelihara kamu. Wow, aduh. Kok pas? Pas dong mamanya meninggal, ya kan? Bapaknya juga meninggalkan. Terus dia bilang, aku menyambut kamu. Tapi memang ya, kan kita kan biarpun orang miskin, orang Batak mah hebat ya, anaknya di sekolahin jadi ngerti Inggris. Jadi waktu itu saya tuh tahunya Tuhan bicara dalam bahasa Inggris. Even your father and mother forsake you, I will take care of you. Padahal saya buka Alkitabnya bahasa Indonesia. Memang Tuhan udah tahu akan go internasional. Iya. Jadi dia bicara pakai bahasa Inggris, Bo, gitu kan. Tuhan Yesus keren banget. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Untung dia gak pakai bahasa Jawa. Kalau enggak aku gak ngerti. Si orang ngomong apa toh gitu kan. Jadi Bapak Ibu, hari itu saya lahir baru. Dan ternyata Yesus berkata di Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku menyambut kamu. Biasa aja kan? Itu logos. Itu firman masih benih, kayak gini nih. Kita taburin firman nih ke Bapak Ibu, belum tentu kan, kayak ngerasa belum tentu. Bisa aja,
oke, terus gitu bisa kan? Atau mazazi gitu bisa kan? Tetapi kalau firman itu sudah ditabur dan satu hari roh Tuhan yang berbicara kepada Bapak Ibu. Mata yang tadinya buta jadi melihat Bapak Ibu. Yang sakit sembuh Bapak Ibu. Yang tolol jadi pinter Bapak Ibu. Yang lemah jadi kuat. Aku Bapak Ibu buta, tiba-tiba aku melihat ternyata apa yang terjadi dalam hidupku adalah hasil daripada apa yang aku percaya. Tuhan Yesus dalam bahasa Inggris mengatakan, as the man thinks, so is he. Bahasa Indonesianya kurang lebih, apa yang kita pikir, yang kita percaya, yang kita omong, itu yang jadi. Saya percaya Tuhan gak sayang sama saya, ya udah percis. Saya percaya Tuhan pilih kasih, percis. Makanya waktu perempuan 12 tahun itu menyentuh Tuhan, Tuhan bilang apa? Anakku, imanmu yang telah menyembuhkanmu. Kepercayaan saya, iman selalu ada hubungannya dengan Tuhan. Iman ada yang iman kepada Kristus, ada juga iman kepada Tuhan secara universal. Orang gak di dalam Tuhan Yesus pun punya kesaksian Bapak Ibu. Tetapi yang di dalam Yesus kita bukan cuma kesaksian, kita punya kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu. Ya, kalau tepuk tangan yang ikhlas, ya. Jangan gak ikhlas dong, ya kan? Di rumah Tuhan banyak sukacita, amin. Ya. Jadi hari itu saya lahir baru Bapak Ibu. Tiba-tiba aku jadi ngerti, ya ampun ternyata semua yang terjadi dalam hidupku itu aku sendiri yang bikin dengan kepercayaanku itu. Jadi waktu saya percaya saya tidak dicinta, beneran semua orang pergi. Coba ketemu orang, gue gak dicinta. Kita lihat dia juga enek. Bener gak? Kenapa sih lo gitu kan? Tapi coba kita ketemu orang, hai, kok kamu bahagia banget? Iya dong, aku kan dicinta Tuhan. Kita yang bingung, mau dong kayak kamu gitu kan? Jadi hasil dari yang saya percaya, itu jadi kenyataan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan sangat baik. Saya baru ngerti apa itu kasih karunia. Kasih karunia itu adalah ketika kita gak pantas, kita gak lagi jelek, lagi gak bagus, lagi kurang ajar, lagi jahat, lagi berdosa. Tapi Tuhan bilang, anakku, aku memilih kamu untuk menjadi muridku. Kamu adalah umat pilihanku. Itulah kasih karunia Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang di ruangan ini yang paling gak pantas disayang sama Tuhan, itu aku. Itulah kasih karunia, haleluya. Kenapa lu dicinta? Ya tanya aja yang main cinta. Bapak Ibu juga begitu. Kalau Bapak Ibu merasa, aduh saya gak pantas Bu, saya gak pinter Bu. Pas dicari yang kayak gituan. Aduh saya gak qualified Bu, bener emang yang kayak gitu yang dicari sama Tuhan. Supaya apa? Pada waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kita berkata semuanya karena Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, sejak itu saya lahir baru, saya baca Mazmur 27. Dari ayat 10 naik ke atas, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginin. Sampai hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya, apa number one prayer in my life? Apa yang saya minta sama Tuhan? Salomo minta hikmat. Saya bilang, Tuhan saya gak peduli hikmat lah. Salomo lebih pintar dari saya Bapak Ibu. Ya, saya gak peduli Tuhan. Saya gak punya siapa-siapa. Gak punya mama, gak punya bapak, gak punya uang, gak punya kerjaan, gak punya teman, gak punya saudara. Terus kamu bilang kamu cinta aku cuma mau kamu Tuhan. Saya cuma mau kamu dalam hidup saya Tuhan, jangan tinggalin saya. Karena cuma kamu yang datang kepada saya di masa paling rendah dalam hidupku. Saya gak ngerti Bapak Ibu, ternyata pada waktu kita bilang begitu, Yesus bilang anakku pada saat kau cari aku dan segala kebenaranku, semuanya saya kasih sama kamu. Coba Bapak Ibu tadi lihat gimana saya berpikir. Itulah cara dunia berpikir. Rasul Paulus kita buka di dalam Roma 12 ayat 1.
Kita baca sama-sama boleh? Bapak Ibu yang baca kenceng-kenceng saya denger ya gantiannya. Jangan saya mulu yang ngomong ya. 3, 2, 1. Ayat 2. Stop. Apa katanya? Berarti ada cara pikir dunia. Berarti ada cara pikir yang bukan dunia. Kita disuruh jangan sama, bener gak? Sekali lagi, janganlah. Apa katanya? Supaya tanda-tanda orang yang berjalan dengan Tuhan adalah mereka mengalami pembaharuan pikiran dari hari ke hari. Itulah metanoia. Di mana aku dulu percaya aku tidak dicintai. Tetapi satu hari teman saya lagi baca Alkitab. Pagi-pagi dia, Esra, saya pengen cerita dong sama kamu. Kenapa? Tadi aku baca Alkitab loh. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Kita baca ya. Teman saya cuma sharing Bapak Ibu. Dia bilang begini. Coba kita baca lagi Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. 3, 2, 1. Bapak Ibu, ayat ini kalau Roh Kudus hembuskan, maka orang yang tadinya merasa dirinya sampah, tiba-tiba tahu dia berharga. Orang yang tadinya merasa miskin, tiba-tiba tahu dia kaya. Padahal uangnya gak nambah Bapak Ibu. Rumahnya belum ganti. Mobil tetap gak ada, pacar tetap gak ada. Tetapi tiba-tiba saya tahu saya dicinta sama Tuhan. Dan itu merubah seluruh eksistensi identitas saya Bapak Ibu. Baru aku tahu ternyata dimanapun kita berada, berapapun gaji kita, Tuhan tetap bilang sama kita, anakku, di mataku kau berharga, kau mulia, dan aku cinta banget sama kamu. Bapak Ibu, perempuan yang tahu dia dicintai beda. Oh beda. Kita rasa hati kita penuh Bapak Ibu. Itu sebabnya dia bisa mencintai suaminya dan bisa mencintai anak-anaknya. Perempuan yang merasa tidak dicintai akan selalu ngarep.com dicintain suaminya dan anaknya. Cintai aku, cintai diriku. Lagunya gitu terus. Sementara kalau kita dicintai Tuhan, kita tahu. No, saya dicintai. Bapak Ibu, di dalam kasih yang sempurna, semua ketakutan kita hilang. Tahu gak kenapa saya gak takut? Karena saya tahu ada yang cinta banget sama saya. Dia tidak akan pernah membiarkan aku kekurangan. Ibu percaya dari mana? Ini firman Tuhan, Yesaya 43 bilang, Esra, walaupun kamu masih kere, walaupun rumahmu masih dekat tempat sampah, walaupun kau belum punya kerjaan, belum punya pacar, tetapi di mataku you are precious, you are beautiful, and you are loved. Terus pergi kerja ke bank. Ibu yang saya ngajar anaknya kerja di bank. Jadi dia bahaya, dia masukin saya kerja di bank. Bapak Ibu saya pikir Tuhan baik. Aku kayak Cinderella dari Tanjung Priuk kerjanya di Tamrin. Lantainya 42. Tapi sampai kantor. Bego loh. Kenapa? Salah ngetik lagi. Saya tiap hari ngetik Bapak Ibu salah mulu. Saya tukang ketik di kantor dulu tahun 95 lulus. Bikin utang Ibu Budi 100 juta, saya bikinnya 100 miliar. Bapak Manurung yang ngutang bisa jadi Manulang. Jadi bos saya bilang, lu kenapa sih? Lu gak punya otak ya? Bego lo. Waktu dia bilang begitu, itu kan dunia mikirnya. Dunia hanya melihat kita dari performance, dari kerjaan kita. Tuhan enggak ngaruh. Kamu salah ngetik 100 juta jadi 100 miliar. Tuhan bilang, Esra kamu berharga. Kamu mulia sayang. Mulia apa Tuhan, orang salah? Enggak, Esra precious. Aneh ya Tuhan. Oh iya,
9 tahun Bapak Ibu saya belajar untuk ngerti bahwa kenyataan dan kebenaran seringkali di awal bertolak belakang. Tetapi karena saya tahu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hendaklah kamu pegang firman Tuhan. Katakan kepada kenyataanmu sampai kenyataan berubah seperti kebenaran. Saya tahu Bapak Ibu, amin, pelan. Ujungnya apa Bu? Gitu kan? Bapak Ibu, 9 tahun saya kerja. Kita kadang berpikir, kenapa ya janji Tuhan belum digenapi? Tahu nggak? Kita cuman ribut kapan promosinya, kapan saya kayanya, kapan saya punya mercy, kapan saya jadi juara. Kita ribut begituan, sama kayak dunia mikirnya. Dunia juga gitu. Tapi kalau orang-orang yang mengerti kebenaran, dia tahu 9 tahun itu orang pikir saya goblok, orang salah saya bilang aku berharga. Besok salah lagi, aku mulia. Tolol kamu, aku dicinta. Tahu gak Bapak Ibu? Tuhan sangat suka membangun karakter di dalam kita. Ternyata untuk identitas itu bisa merasuk sampai ke seluruh eksistensi butuh waktu. Semakin orang bilang kamu bodoh, saya ke kamar mandi. Gua mulia, yang gak di depan bos lah. Kamu bodoh, aku mulia, itu namanya cari penyakit ya. Kita di depan bos, maaf Bu, maaf. Tapi sampai kamar mandi, Tuhan, salah lagi. Tuhan bilang, anakku, aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kapan Tuhan? Sabar aja. Sampai kapan Tuhan? Sampai jadi kenyataan, amin Tuhan. 9 tahun kemudian Bapak Ibu, saya keluar dari bank. Sebagai seorang loser. Malu, semua orang tahu siapa Esra. Orang goblok katanya gak bisa kerja. Saya bilang sama suami, Cin, aku kayaknya keluar aja udah gak sanggup lagi. Kata suami saya, bener, kamu keluar aja. Kamu kerja aja jadi sales di asuransi. Hah, tambah susah. Tapi saya berdoa. Alkitab berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Bapak Ibu boleh ketawa soal asuransi, tapi saya tahu Tuhan yang suruh saya ke asuransi. Bapak saya bilang, aduh Inang, sarjana kau jadi jual asuransi kau Inang katanya. Cara dunia mikir. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Maaf ya Bapak Ibu, tergantung siapa yang ngerjain. Pisang goreng kalau yang jual anak presiden keren. Bener gak? Sekarang pada pengen jadi tukang pisang goreng. Asuransi juga kalau Tuhan yang mimpin jadi keren. Singkat kata Bapak Ibu, 17 tahun Tuhan didik saya di asuransi. 9 tahun di bank kerja saya cuma mengedukasi orang Indonesia. Supaya pinter mengelola keuangan. 26 tahun, sekarang Bapak Ibu gak usah banyak denger lah, Google aja sendiri, Esra Manurung pasti tahu siapa dia. Cia. Katanya Tuhan Yesus sudah membuat si perempuan yang dulunya sampah ini menjadi legenda di industri asuransi. Saya adalah salah satu speaker dari Indonesia yang sering diundang ke Amerika, ke Vietnam, kemana aja, ke Thailand. Banyak orang asuransi sukses, tapi kayaknya Tuhan memberikan favor yang luar biasa. Kemarin saya juga baru pulang dari Vietnam. Tuhan kalau sudah promosi anak-anaknya tingkat dunia. Kok bisa begitu Bu? Iya, setelah saya tahu saya berharga, saya tahu saya mulia. Terus saya baca, kan tiap hari study Bapak Ibu firman Tuhan kan jadi murid tiap hari belajar. Karena saya tahu harus terjadi metanoia. Mahatma Gandhi orang dunia aja ngerti, dia bilang gini, if you want to change the world, change your mind. Kalau kamu mau merubah dunia, rubah pikiranmu. Tuhan Yesus bilang, as the man thinks so is he. Kalau saya mau hidup saya berkemenangan seperti janji Tuhan, bukan begini, mana Tuhan, mana janjinya, mana. Itu mah orang miskin. Tapi kalau kita tahu janji Tuhan, kita bilang begini, nasabah saya bilang, Esra 7 turunan juga saya gak bakal beli asuransi sama kamu. Gitu ngomongnya beneran. Saya gak jawab, dalam hati saya bilang, Mazmur 1, apapun yang dia berbuat berhasil. 3 tahun dia ngomong terus. Nah kalau orang dunia kan gini, salah apa ya, apa salah muka gue, apa salah apa ya, gitu tertuduh terus. Tetapi tidak ada penuduhan di dalam tubuh Kristus. Saya tahu itu cuma proses.
Karena saya nggak penting juaranya Bapak Ibu, penting saya udah tahu Tuhan mikirnya apa. Kenapa 3 tahun klien ini selalu bilang enggak? Karena Tuhan tahu saya anak orang susah, mentalnya mental tempe. Jadi mesti dididik, jadi pemenang mental kaya butuh 3 tahun. Jadi setiap dia ngomong 7 turunan saya nggak beli. Saya bilang apapun yang aku perbuat berhasil, kamu pasti jadi klien aku. Besok saya datang lagi, halo Mbak, 7 turunan serak, gue gak bakal beli. Gak apa-apa Mbak, dalam hati suatu hari kamu jadi klien saya. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Klien boleh bilang 7 turunan saya gak beli, firman Tuhan bilang kau pasti berhasil Esra. Saya bilang kau akan jadi klienku. Tahu gak Bapak Ibu gimana cara Tuhan nolong? Klien itu digigit nyamuk. Sakit sekeluarga. Saya nggak doain gigit nyamuk, enggak. Saya cuma bilang Tuhan membuat aku berhasil jadi adik-adik muda, Bapak Ibu yang bisnis. Kemarin tadi saya ketemu, Bu saya lagi mau bisnis. Saya bilang kamu udah dapat firman Tuhan belum? Hah? Coba mana firman Tuhannya? Dia buka, nih Bu firman Tuhan. Saya bilang berhasil kamu. Kenapa? Sebab hanya dengan firman Tuhan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Do you know, waktu masuk asuransi gak punya klien Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan saya gak punya klien. Percis omonganmu kamu gak punya klien. Lihat tempat sampah. Lihat tempat sampah. Ada 2 box kartu nama. Roh Kudus bilang bawa pulang teleponin satu-satu. Tega bener. Saya teleponin 400 kartu nama Bapak Ibu. Halo saya Esra. Dari mana? Asu ditutup. Baru Asu udah ditutup. Saya belajar, mesti cepet-cepet ngomong asuransinya. Dari mana? Esra, dari asuransi. Apa? Asuransi. Bisa ketemu supaya jangan ditutup. Saya gak pernah ngerti ternyata di dunia marketing skill untuk menelepon orang yang tidak dikenal itu mesti ada. Dan itu gak bisa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Langsung closing, gak bisa 400 kartu teleponin. Itu proses dan Tuhan tahu, Tuhan gak fokus kepada ujungnya sebab dia udah bilang kamu pasti punya masa depan yang penuh harapan. Tetapi Tuhan tertarik dengan karakter. Esra yang tadinya mental tempe sekarang jadi pemenang. Kenapa? 3 tahun 400 kartu nama. Sekarang nih kasih saya kartu nama sini pasti saya jual. Kenapa? Udah diproses sama Bapak, itu soft skill. Saya di gereja tiap minggu semangat, haleluya. Jangan salah, di depan klien juga, halo Pak apa kabar, begitu juga. Bukan cuma di gereja, orang Kristen di gereja dia, wow, di bisnis juga dia begitu. Kenapa? Kita diproses, Alkitab berkata, anak-anak yang disayang Tuhan diproses. Di training sama Bapak, dididik sama Bapak. Saya bukan anak gampangan, 26 tahun setelah jalan sama Tuhan Yesus baru dia bilang, sayang, sekarang saya mau kirim kamu ke tubuhku untuk kamu bersaksi apa yang sudah saya buat dalam hidup kamu. Ini bukan cerita instan Bapak Ibu, ini proses 2,5 dekade. Tapi lihat sekarang, aku lebih kuat daripada 26 tahun lalu. Lebih sehat dari 26 tahun yang lalu. Lebih sukacita, lebih cantik, lebih kaya juga. Itu kan yang dicari dunia ini, benar gak? Bapak Ibu, dia digigit nyamuk Bapak Ibu. Akhirnya dia beli sama saya. Dari situ saya belajar sampai hari ini klien yang 3 tahun bikin enggak terus ini. Dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang selalu mereferensikan bisnis saya kepada teman-temannya. Dia bilang begini, 3 tahun saya perhatiin kamu. Saya selalu bilang enggak, kamu selalu positif. Dia gak tahu kenapa saya positif. Apapun yang Esra perbuat pasti berhasil. Tenang, Tuhan bisa tolong kita pakai nyamuk, pakai kecoa, pakai bisa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. So orang di bisnis kami selalu bilang big problem, big blessing. Kita orang Kristen gak cengeng, kita merubah cara berpikir kita. Kita tahu kita bukan anak gampangan. Dalam nama Yesus dapat rumah, rumah apaan tuh? Bukan begitu, dapat jodoh, jodoh gitu, bukan.
diproses sama Tuhan. Kenapa? Tuhan membentuk karakter yang cantik dalam diri kita. Ketahanan, kesabaran, panjang sabar, kemampuan, perseverance, determination. Saya lebih enak ngomong Inggris, maaf ya, persistent. Jadi Bapak Ibu, kita udah masuk ke teknik bagaimana Tuhan mengajar kita untuk menang dalam memperbaharui cara pikir kita Bapak Ibu. Kita lihat dulu di Kejadian 2 ya. Kita masuk ke Kejadian 2 sekarang. Bapak Ibu nanti PR, baca Kejadian 2 ayat 15, 16, 17, 18. Tuhan memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Pada hari kau memakannya pasti kau mati. Ini firman Tuhan ngomong, bener gak? Bener Bapak Ibu? Sama, Bapak Ibu khawatir terhadap masa depan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, masa depanmu penuh harapan. Terus gimana makainya? Udah tahu gimana makainya? Lihat nih, Tuhan bilang sama Adam, semua pohon boleh kamu makan, satu aja jangan kamu makan. Terus di pasal 3, tiba-tiba si perempuan Hawa itu yang didesain untuk menjadi penolong, ngerumpi dong sama si setan. Sis katanya, sini deh rumpi yuk gitu kan. Dibilang begini, lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, Kejadian 3 ayat 1. Ayat 1 dulu. Ayo Bapak Ibu yang baca, 3, 2, 1. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Tadi Tuhan bilang, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, satu aja jangan. Sama iblis ngomongnya apa? Bapak Ibu, musuh bohongin kita cuma dibalik doang janji Tuhan. That's why kita mesti kuat di dalam pendalaman firman. Dan murid Kristus bukan belajar sekali seminggu. Bukan penyembahan sekali seminggu kayak Bapak Ibu semua. Tiap hari kita study Alkitab kita di rumah, amin. Supaya kita jangan dibohongin cuma dibalik doang. Kita ditipu Bapak Ibu. Kalau kita gak merubah cara pikir kita gak ngerti. Lalu terus si Hawa jawab. Apa dia bilang? Perempuan itu bilang kepada ular itu. Enggak kok, semua pohon di taman ini boleh dimakan. Bener gak jawabnya? Bener. Terus apa kata dia? Tapi buah yang di tengah jangan, sebab Tuhan bilang kalau kamu makan nanti kamu mati. Terus si ularnya jawab lagi, ini ngerumpi Bapak Ibu, ngerumpi. Terus ularnya bilang, enggak Tuhan bohong. Kalau kamu makan kamu gak mati. Kalau kita sakit dia bilang, kita bilang, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Dia bilang, enggak, ntar lo mati, itu kanker tahu bodoh. Kita jawabnya gimana? Kita jawabnya gimana? Disitulah Bapak Ibu terjadinya pembaharuan pikiran. Waktu musuh ngomong, dunia ngomong, pikiran lama ngomong, jawab pakai firman. Tapi si Hawa dia ngapain? Coba lihat dia ngapain. Nih perempuan nih yang kerok nih, coba lihat dulu ya. Bukan ngerumpi sama Tuhan sama ular. Tetapi Allah mengetahui waktu kamu makan matamu terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Terus dibohongin. Perempuan itu ngeliat, dia langsung diam Bapak Ibu. Diem. Dia langsung pakai matanya. Bener juga ya, cakep tuh pohon. Bagus lagi, menarik juga ya. Wah, dibeli sama dia penipuan iblis. Bener juga ya, jangan-jangan kalau kita makan kita jadi penuh pengertian. Dikasih ke suaminya, dari situlah kita semua jatuh. Sekarang kita masuk ke Matius 4. Sebelum kita ke Matius 4, Tuhan nyari sore-sore. Adam, kamu di mana? Yang dicari lakinya. Adam, kamu di mana? Ibu-ibu juga gitu loh. Nanti Tuhan cari loh. Ada suamimu di mana? Kita mesti tahu peranan kita menolong suami kita kalau dicari Tuhan. Dia bener jawabnya. Si Adam, ngumpet di balik pohon Tuhan, soalnya saya telanjang. Tahu gak Tuhan ngomong apa? Siapa yang bilang kamu telanjang? Bapak Ibu, siapa yang bilang saya gak cantik? Siapa yang bilang saya miskin dulu? Siapa yang bilang saya sial?
Itu semua perkataan iblis yang dari dunia Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu Ezra. Kita lihat di Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca cepat ya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Terus, dan setelah berpuasa 40 hari, sama-sama yuk, 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Lalu datanglah. Ya. Tapi Yesus menjawab. Kemudian iblis membawanya 2 kali. Hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya. Yesus berkata pula kepadanya. Iblis coba lagi kali ketiga, terus dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tuhan Yesus bilang apa? Ayolah kau iblis, bab ada tertulis. Lalu Hawa berhenti menjawab tipuan itu. Tetapi Yesus jawab terus pakai firman sampai si penipu itu tutup mulut. Pada saat itulah terjadi metanoia, di mana kita menjadi percaya kepada firman dan musuh berhenti. Alkitab mencatat bahwa dia akan kembali mencari waktu yang tepat untuk menipu orang-orang Kristen. Bapak Ibu, kabar baik. Musuh anak-anak Tuhan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kita adalah pemenang. Tetapi kemenangan itu adanya di firman Tuhan. Tugas Anda dan saya setiap hari mengucapkan firman itu kepada semua penipuan yang coba ngerumpi di pikiran kita. Dan kita berkata, Tuhan berkata, apapun yang aku perbuat berhasil. Kita sakit. Dokter bilang, oh stadium 4. Bapak Ibu tahu gimana caranya? Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Penyakit kulah yang ditanggungnya, penderitaan kulah yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Udah banyak kesaksian Bapak Ibu. Hanya dengan firman Tuhan di mulut Bapak Ibu jutaan kali ucapkan, kanker juga hilang Bapak Ibu. Bapak Ibu, iblis cuma bisa nipu orang Kristen. Tapi mereka yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak seperti Tuhan kita. Tuhan Yesus di padang gurun mencontohkan kepada kita. Seperti ini caranya hidup berkemenangan. Seperti ini caranya kita menjadi umat pilihan Tuhan. Firman Tuhan kita ucapkan kepada keadaan. Kalau suami bilang, gue gak cinta lagi sama lo. Kamu bilang, beginilah hidup orang yang mencintai Tuhan. Suaminya diberkati, istrinya seperti pohon yang subur di meja makan. Anak-anaknya perkasa di muka bumi. Rumah mereka penuh dengan makan makanan yang baik. Suaminya bingung, kamu ngomong apa sih? Saya ngomong janji Tuhan. Bapak Ibu ucapkan sampai suami kita berubah dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Boleh saya mendoakan Bapak Ibu? Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Mulai hari ini mereka pintar Tuhan untuk melawan si penipu. Mulai hari ini dia tidak bisa menipu kami Tuhan. Dan mulai hari ini akan bangkit perempuan-perempuan yang luar biasa di tempat ini. Perempuan-perempuan yang tahu dia diciptakan untuk menolong suami. Untuk menjadi penolong bagi anak-anak di rumah. Dan bapak-bapak di tempat ini Tuhan yang memulihkan. Roh Tuhan turun ke atas kami. Bapak-bapak menjadi seperti Kristus yang
mengasihi perempuan-perempuan, mengasihi istrinya Tuhan, mengasihi anak-anaknya. Hatinya berbalik Tuhan. Dan kami semua Tuhan, hari ini kami memutuskan, kami mau merubah cara berpikir kami Tuhan. Kami tidak mau seperti dunia ini, tetapi kami mau hidup oleh firman-Mu. Sebab oleh firman-Lah Tuhan telah menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan semua yang tidak ada dalam hidup kami, kami terima dalam kepenuhan Kristus karena firman-Mu Tuhan. Ya dan amin Tuhan. Dan Kau yang berjanji setia, masa depan kami penuh harapan. Kami tidak akan kekurangan apapun Tuhan. Seumur hidup kami hanya kebajikan, kemurahan yang mengikuti kami Tuhan. Tidak ada celaka, tidak ada penyakit, tidak ada panah iblis yang bisa. Semua keluarga dipulihkan, anak-anak mencintai Tuhan, istri-istri mencintai Tuhan. Kami menjadi gereja yang luar biasa, yang membuat Indonesia ini siap untuk dituai bagi Kristus. Terima kasih Bapa di surga, thank you Jesus, amen.